Tuhan, shalom. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Yes, Tuhan Yesus baik ya. Oleh karenanya saya jemput kita semua untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat dan syukur kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan buat kami. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan melawat kami satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat hidup kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan bisnis kami, buat gereja kami, bahkan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan terjadi hujan pertobatan pada bangsa kami Indonesia. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami percaya Tuhan, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, perpecahan, kerusuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan turun pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar datangnya dari Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami percaya Tuhan, di tengah goncangan peperangan, di tengah goncangan ekonomi, kami mau perkatakan Indonesia tetap aman, Indonesia tetap stabil. Ada stabilitas nilai tukar rupiah yang terus membaik. IHSG akan terus membaik, distribusi BBM dan harga BBM terkendali, inflasi terkendali. Kami rindu Tuhan, ada keadilan pada bangsa kami Indonesia. Penegakan hukum terjadi dengan baik Tuhan. Kami percaya persatuan dan kesatuan bangsa kami akan terus terjaga karena ada tangan Tuhan yang melindungi bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Tuhan, Engkaulah pelindung dan perisai buat kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost, pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami rindu Tuhan, Engkau menyertai Tuhan, kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus bergerak, memenangkan jiwa Tuhan, dan menyelesaikan amanat agung-Mu. Tuhan, kami rindu juga berdoa buat generasi Yeremia, generasi muda kami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mari generasi Yeremia ada tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia, generasi muda yang Engkau janjikan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Jadikan generasi muda ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat mencapai destininya Tuhan, mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah sekolahmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, bisnismu, bahkan sampai marketplace. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berikan ibadah yang terbaik hari ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom jemaat GBI PRJ.
Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Sama-sama kita mau sorakan haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang perkasa, Tuhan Yesus. Allah kami yang besar. Hari ini kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau perkasa Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku menara yang
berkuasa. Yes. Dan Dia Allah yang sungguh ajaib. Yang percaya sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh haleluya. Sama-sama katakan. Ajaran Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
duduk Bapak Ibu Saudara boleh tos kiri dan kanan katakan, Allah kita sungguh ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersuka cita hari ini, amin. Amin. Dan saat ini kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, jika ada boleh mengangkat tangan. Kami rindu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Baik, jika belum ada Bapak Ibu, mari minggu depan kita mau ajak orang-orang yang kita kasihi yang belum mempunyai tempat beribadah yang tetap untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini, beribadah dan bertumbuh di tempat ini, amin. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Dan pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Baik, jika sudah siap semua, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan kita. Saya undang semuanya untuk berdiri. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 14 Juni 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tinsiawati. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 menyatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita berserah dan berharap penuh sama Tuhan Yesus. Dan memang setiap proses itu terkadang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita pengennya nyerah aja. Tapi jangan pernah lupa Bapak Ibu bahwa kita punya Allah yang pasti akan selalu menolong kita. Dia Allah kita yang perkasa, Dia Allah kita yang besar. Dan setiap rancangannya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau setia Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan segenap hati nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau setia Tuhan Yesus, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau besar Tuhan, tiada seperti-Mu. Tak pernah terlambat, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
Shakara la 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 na 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 mo. Shakala baya la baya takaya la baya la baya la baya takaya la baya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Huya namaya la baya shakara namaya kiara la namaya kiara la namaya la namaya se la 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 baya la baya. Kuya takaya la baya shakara la baya kire de 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 la baya la namaya kiara la namaya si. Shakala bala 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 baya la 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 baya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan nyatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam. Yes, Lord Jesus. Yesus terlebih besar, Yesus
Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan, pembelaan, kebersamaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan besar bagi saya boleh melayani Dia, Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, sahabat saya dan keluarga, gembala, saudara, dan juga seluruh pengurus, koordinator dan pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-17, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara baca ayat yang ganjil, saya akan bacakan ayat yang genap. Lukas pasalnya yang ke-17, ayat 11 sampai 19, dan biarlah Anda yang terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jangan sampai saudara dalam hidup saya dan Anda, tiba-tiba Tuhan melihat dan menilai bahwa orang luar kok lebih benar hidupnya dari kita. Anda bisa bayangkan 10 orang kusta, itu semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Hanya ada satu yang kembali. Dan Anda tahu siapa yang kembali adalah orang Samaria. Orang Samaria itu setengah dalam agama Yahudi, setengah lagi mereka kafir. Oleh sebab itu orang Yahudi tidak menganggap mereka. Orang Samaria, oleh sebab itu Yesus katakan, kenapa yang kembali hanya orang asing ini? Kata orang asing seolah-olah tidak ada satupun dari Yahudi, saya tidak tahu berapa orang dari 10 orang itu, yang boleh dinyatakan sebagai seorang Yahudi. Kalau hari-hari ini mungkin 9 orang percaya, orang Kristen nggak kembali lagi. Dalam hal apa? Untuk memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah? Alkitab katakan dia tersungkur, artinya dia menyembah, dan Alkitab juga katakan dia bersyukur di situ. Seringkali kita suka bertanya, apa sih kasih karunia itu? Apa sih yang dimaksudkan dengan hidup dalam kasih karunia? Orang Kristen suka bilang, ya sudah, kita sudah selamat karena Kristus telah menyelamatkan kita, dan memang itu adalah sesuatu yang hanya dia bisa kerjakan, manusia tidak mengerjakannya.
tidak ada perbuatan dan tindakan baik dalam hal keselamatan. Tapi dalam hal lain sudah harus. Alkitab bilang bahwa kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita harus melakukan kebaikan dan kebenaran. Di situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita adalah anak Tuhan melalui tindakan kita. Orang percaya bisa melihat begitu, bahwa ternyata orang tersebut adalah orang yang dibenarkan menjadi pelaku daripada kebenaran. Anda lihat di situ, nggak ada ucapan syukur dari 9 yang lain. Berarti kan most of them, almost most of them, 9-1. Ini menjadi bukan sindiran, tetapi ini fact, reality. Coba kita introspeksi diri. Berapa banyak kita memuliakan Tuhan dengan tersungkur dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saya juga mengerti bahwa di luar sana itu ada banyak tantangan, apalagi hari-hari akhir ini, saudara. Kita selalu dikejutkan dengan berita-berita gitu, yang datangnya tiba-tiba. Ternyata ini ditangkap korupsi besar-besaran. Kita juga tidak bisa menafikan diri bahwa ada ancaman tentang BBM, tentang minyak, tentang ancaman energi, keuangan, finansial. Bahkan diperkirakan dolar itu diperkirakan 25.000 per dolar di rupiah. Ada lagi yang bilang ternyata nanti BBM itu akan lebih tinggi lagi. Emas itu bisa 8 juta per gramnya. Anda bisa bayangkan kalau semuanya naik, orang percaya harus berpikir realistis. Hanya satu yang turun, Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Jadi hari ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan satu penyembahan dan ucapan syukur di situ, tersungkur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada kebesaran Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lebih sulit daripada kehebatan Tuhan yang sempurna itu. Nah, mari kita lihat bagaimana penyembahan itu harus kita lakukan. Saya mengerti tentang nyanyi, menyembah. Saya 20 tahun jadi penyembah, saya menjadi worship leader. Tapi yang saya mau katakan buat Anda, bukan hanya sekedar kata-kata yang dilantunkan, itu menyanyi, menyembah. Tapi ada satu lagi yang lebih hebat gitu. Bagaimana saya dan Anda itu melakukan satu penyembahan yang benar melalui tersungkurnya badan kita, hati kita yang direndahkan, dan bagaimana kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Mengucap syukur itu bukan karena masalah itu terjadi atas hidup kita, tetapi mengucap syukur yang benar adalah meskipun banyak masalah, ada masalah, tapi ada Yesus di dalam masalah itu. Ada Yesus yang siap menolong kita. Nah, untuk sampai ke taraf itu, Alkitab juga mengajarkan kita melalui perikop ini. Coba Anda lihat yang pertama, Alkitab katakan begini, saudara. Ayo kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Alkitab katakan begini, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya. Mereka berdiri agak jauh. Dan Alkitab lanjutkan juga dengan kata ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Walaupun secara kenyataan jaraknya agak jauh, tapi mereka punya senjata yang lain selain kejauhan itu, yaitu teriakan. Mereka berteriak. Saya dan Anda di sini jangan pikir bahwa kita tidak punya senjata apapun untuk melawan kesulitan dan masalah. Ada suara kita, saudara. Even suara langsung ataupun suara hati kita. Dan itu akan memperpendek jarak. Dan mereka berteriak, Jesus, Jesus, Son of David. Jesus, Teacher, have mercy on us. Dalam bahasa Inggris itu jelas. Jesus, Son of David, Son of God, have mercy on us. Sir, Jesus. Saya tidak melihat di ayat-ayat sebelumnya atau di dalam kebenaran firman selanjutnya
ada pertemuan yang intens antara Yesus dan mereka. Tapi satu perkara saya melihat bahwa 10 orang ini kenal Yesus, tahu Yesus. Dan ini senjata ampuh bagi kita, saudara. Kalau kita tidak mengenal dan tahu tentang Tuhan kita, bagaimana mungkin kita bisa percayakan Dia? Amin, saudara. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen zaman akhir, gali itu pengenalan akan Tuhan. Kenali dan tahu gitu. Dengan pengetahuan Anda harus tahu tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu. Ada orang berkhotbah tentang iman dan logika. Iman vs logika. Bagi saya, iman dan logika itu berjalan bersamaan. Kenapa demikian? Kita nggak mungkin menyembah Tuhan kita yang kita tidak kenal. Itu logika. Halo? Logik itu, ada di pikiran, di pengetahuan itu, saudara. Bagaimana mungkin saya bisa kenal Tuhan kita Yesus Kristus kalau saya tidak berpengetahuan? Saya beriman aja kepada Tuhan yang tidak kelihatan. No, Yesus itu bisa dipelajari, saudara. Bahkan Yesus itu bukan hanya dipelajari, tetapi Anda dan saya harus alami Yesus itu. Kalau saya dan Anda tidak memiliki satu pengalaman yang benar tentang Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menyembahnya dalam roh? Enggak mungkin. Banyak zaman dulu orang tidak tahu tentang siapa Tuhan. Hari ini Tuhan mempertontonkan diri. Dan dia masuk ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Dan itu adalah hal yang sederhana yang Tuhan bisa lakukan. Walaupun menurut kita sulit, memang sulit bagi manusia, tapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Jadi ketika dia menjelma menjadi manusia, otak nih, pikiran kita nih harus tertuju, fokus dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa pergi beribadah, karena tiap minggu Anda pasti akan dapat firman itu. Dan firman itu akan mengajar kita, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan butuh firman. Kalau Natal ataupun tahun baru, kalau saya sudah tidak ada pelayanan, istri saya khususkan tanggal 1 gitu, saya pergi ke gereja gitu. Ke gereja yang kalau bisa jangan orang kenal saya gitu. Kenapa demikian? Karena saya mau dengar firman gitu. Saya nggak lihat pendeta biasa, kita juga biasa, saya juga pendeta biasa. Tahun ini saya pergi ke gereja yang biasa. Ternyata di tengah-tengah saya ingin dengar firman, saya diajar oleh firman. Tuhan berkata kepada saya, ini gereja yang saya mau kau kunjungi dan kau harus berjanji iman di sini. Kalau secara daging kan, Anda orang cuma mau khotbah kok, mau dengerin orang khotbah. Kenapa di sini terus Tuhan bilang, janji iman kepada gereja di sini. Gereja yang ada yang tidak punya, katakanlah gereja tetap digeser karena pemerintah provinsi sudah. Dan mereka harus pindah gitu. Dan saya nggak tahu kenapa mereka harus pindah. Saya juga nggak tahu gereja ini gereja apa. Tapi saya datang itu saja berdasarkan iman. Tapi logika juga jalan. Nggak bisa beriman dalam nama Yesus. Iman saya itu percaya kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat gereja itu. Tetapi logika saya juga jalan. Saya harus berusaha juga mendapatkan uang itu supaya saya bisa memberkati gereja itu. Tapi kalau saya dan Anda tidak punya pengenalan yang baik, benar tentang Kristus, maka imannya jadi sia-sia. Enggak tahu siapa itu Tuhan. Beruntung kita orang Kristen, saudara tahu siapa Tuhannya. Namanya juga kita tahu, Yesus Kristus. Pakai plus lagi, Yesus Kristus Tuhan. Kan keren itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda harus tahu. Dan hanya orang-orang, maafkan saya, yang tidak beriman, terus tiba-tiba dia berubah. Ada banyak sahabat-sahabat saya yang artis gitu ya, pindah. Kenapa? Pengenalannya akan Tuhan cetek. Cetek itu, saudara. Saya nggak harus sebut namanya. Bahkan istri saya pernah berdebat panjang dengan seorang artis terkenal. Nah, istri saya bilang enggak bisa. Kristus adalah yang paling benar. Ajarannya aja udah benar. Menikah hanya 1 kali saja, kan beruntung gitu. Halo, 1 kali aja. Dan kalaupun terjadi katakanlah perceraian gitu, dia tidak boleh menikah lagi. Kalau menurut saya masuk akal dan betul-betul layak dipercaya. Lihat Tuhan kita bisa melakukan mujizat. Anda tampilkan kepada saya nabi atau pemimpin-pemimpin agama yang melakukan mujizat sebanyak Yesus, enggak ada.
Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Dan mujizatnya itu sangat bervariatif. Dari yang buta, dari yang yang tuli, sampai yang tidak bisa berjalan, saudara. Bahkan segala penyakit termasuk ini. 10, bukan 1, bukan 2, 10. Bahkan tanpa sentuhan, saudara. Luar biasa. Bagi saya Yesus adalah segalanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau Anda ingin melakukan satu kemuliaan bagi Tuhan, kenali dulu siapa yang kau sembah. Amin, saudara. Saya kenali dulu istri saya pacaran 8 tahun, saudara. Saya kenali dulu, lihat-lihat, ini cocok nggak buat saya, tukang selingkuh apa enggak? Iya dong. Terus karena dia udah kerja, bagi saya bagus, saya kan dulu pengangguran, bagus gitu. Dan sampai hari ini saya lihat iya, oke. Bahkan dalam pacaran pun dia nggak pernah sekalipun menoleh gitu. Dia punya kepala untuk pria yang lain. Cuman me, one and only bagi dia. Itu saya lihat terus. Ya boleh tepuk tangan bagian kiri, bagian kanan nyanyi gitu. Ya. Iya, bagaimana mungkin Anda mau nikah dengan seseorang hanya cuman 2 menit terus kenal langsung nikah yuk? Adalah. Saya intip, saya tanya sama ibu saya, menurut mama ini siapa? Mama saya masih bilang, ya kamu kan yang pacaran, kamu tahu. Ya tapi menurut roh Tuhan, siapa dia? Karena saya tahu hanya roh Tuhan, hanya roh Allah, hanya Kristus yang bisa menyelami seseorang itu. Dan saya tahu banget bahwa Tuhan itu presisi, sudah. Amin, saudara. Presisi. Dan kita melihat, saya punya teman selebritis itu ada berapa orang yang disembuhkan Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa. Mereka datang dengan stadium 2 ke stadium 3. Saya nggak pernah tanya stadium berapa kamu, enggak. Cuman dokter bilang ini stadium 4, ini stadium 2, ini 1. Bagi saya gini, mau stadium bahkan stadion utama Senayan sekalipun gitu. Tuhan bisa menyembuhkan gitu. Cuman beda N dan M gitu. Dan saya lihat gitu. Bahkan orang-orang yang datang kepada Yesus, saya lihat tidak ada satupun yang dikecewakan. Ayo, pengenalan engkau akan Yesus dengan benar, itu mempengaruhi berkat yang Anda peroleh. Kalau Anda cuma kenal biasa-biasa aja, kebaktiannya juga biasa-biasa, pasti. Tapi kalau Anda hormat sama Tuhan, beda. Anda ke gereja nggak pakai celana pendek. Halo, kemarin saya di Surabaya, tiba-tiba dari 1.700 orang kan, saya lagi khotbah, tiba-tiba saya lihat ke kanan ada seseorang, terus saya bilang, halo brother, apa kabar? Dia pakai celana pendek. Terus dia bilang, baik, iya, luar biasa brother ya, Tuhan baik. Terus saya tanya, siapa namanya? Dia bilang, Yohan, sama dengan saya. Bayangin dari 1.700 orang, saya tegur satu orang, ternyata namanya sama. Terus saya cuma bilang, saya pakai celana panjang, dia pakai celana pendek gitu. Saya mau katakan buat Anda, kalau kau punya rasa hormat karena kau kenal banget siapa Yesus, pasti. Dan saya bilang, nanti minggu depan ya bisa pakai celana panjang. Kan di rumah banyak celana panjang. Nonton bola celana panjang karena banyak nyamuk. Kenapa terus datang ke gereja celana pendek? Bahkan kalau ke gereja orang suka sembarangan pakai sendal. Bukan sendalnya yang salah, tapi penghormatan kita akan Tuhan itu yang salah. Amin, saudara. Saya lihat kalau di hotel-hotel, orang kalau pakai itu sepatu sampai digosok sampai kita bisa melihat diri kita di situ. Tapi kalau buat Tuhan, ampun. Dan saya mau katakan buat Anda, kadang-kadang kita datang ke Tuhan dengan seadanya. Bahkan ongkos, bahkan uang, berkat seadanya aja. Yang ada di kantong aja gitu, set masukin. Saya mau katakan buat Anda bukan soal uangnya, tetapi rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa dia. Kalau kita tahu siapa dia, saya yakin dan percaya, isi kantongmu juga dia sudah lihat, saudara. Jadi bagi Anda, tepuk tangan yang kencang. Saya suka dengan Bapak ini. Pak, tolong buka masker, Pak. Keren. Luar biasa. Namanya siapa? Jangan bilang Yohan. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Ya? Oh, Petris. Petris ini yang mengenalkan, saya lihat itu. Ya, Tuhan itu hebat. Tiba-tiba saya bisa kenal, dia bilang, Pak, nanti Bapak yang khotbah. Ini kan Petris yang itu kan? Betul? Pak, Bapak boleh khotbah. Di mana? Saya nggak kenal Petris siapa. Tapi karena saya tahu siapa Yesus. Nanti Bapak khotbah di mana?
nanti di kepala seluruh apa namanya itu Pak? Ya seluruh Kemayoran ini. Jadi daerah Kemayoran ada kepalanya Saudara. Dan kepalanya itu ternyata anak Tuhan. Dia yang mengenalkan saya, Pak, betul? Akhirnya 2 tahun berturut-turut orang itu ulang tahun panggil saya. Padahal dia yang ulang tahun. Saya bilang puji Tuhan. Terus begitu saya turun saya bilang, Pak, ulang tahun yang ketiga undang saya nggak gitu. Saya mau katakan buat Anda, kalaupun ada dalam kesulitan kita tahu siapa Tuhan kita. Pencobaan tidak akan pernah diizinkan melebihi kemampuan kita. Apapun itu dia tahu. Begitu melebihi dia turun tangan Saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua coba Anda lihat di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Yuk kita baca sama-sama ya. Jadi yang pertama kenali siapa Tuhanmu. Jadi baca Alkitab Saudara. Amin. Baca Alkitab juga jangan yang bagus-bagus aja. Tapi kalau ada yang teguran, terima itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kenal Tuhan Allahmu bukan hanya cuma berkat-berkat saja. Ada bagian-bagian pikul salib, betul ya. Mengikuti Yesus, betul, bayar harga. Itu kita harus tahu. Jadi kalau Anda menghadapi masalah, saya menghadapi masalah, anggap aja itu pikul salib. Anggap aja itu bayar harga. Nanti pada ujungnya kita melihat selalu nama Tuhan dipermuliakan. Ayo tepuk tangan lagi. Yang kedua, coba kita baca bersama-sama itu di dalam Lukas 17, ayat 13 dan 14. Ayo baca sama-sama. Patrice, God bless you. 1, 2, dan 3. Lalu mereka itu berseru dengan suara nyaring, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Yesus tahu pada ujungnya, dia bisa menyembuhkan. Tapi tadi yang saya katakan bayar harga, ya kan? Ada proses di dalamnya. Nah di sini bagian yang kedua adalah Yesus tidak pernah melanggar hukum, Saudara. Amin, Saudara. Jadi yang berhak pada saat itu untuk memeriksa orang itu sembuh atau tidak, khususnya especially kusta itu adalah imam-imam. Coba look at us. Seringkali kita melanggar hukum. Halo, dituntut gak mau, dihukum gak mau. Maunya selalu pembebasan tanpa syarat. Kita selalu suka langgar hukum. Orang dibilang istri 1 aja bisa 4. Tadi ya ada sedikit teman saya telepon saya dan ada masalah di situ. Saya sih jujur Saudara, begitu saya tahu kebenaran itu firman Tuhan sampai mati. Udah satu aja. Udah. Ini aja juga nggak habis-habis. Terus ada aja di depan mata saya, ada lagi dia. Terus saja dia. Tapi Tuhan bilang 1. Kalau soal fans banyak. Kalau mau ku main hati, gitu bisa. Buat apa juga? Ujungnya apa Saudara? Hukum. Kalau kita langgar hukum, kita akan kena hukum. Amin. Bukan Tuhan itu nggak baik. Udah. Kalau kita tahu, kalau saya mau jadi kaya, gampang, jual aja firman gitu. Ada orang datang kepada saya terus telepon, coba Pak Pendeta datang dulu ke saya bawa istri saya dan terus dia bilang, oke, ini Pak Pendeta saya sediakan 2 cek buat Bapak. Saya bilang buat apa? Buat bangun gereja. Saya mau katakan buat Anda, saya tahu hukum. Kalau sudah jadi gembala gitu. Kalau sudah jadi pemimpin gereja, saya tahu hukum. Gitu. Hukumnya adalah saya harus memperhatikan jemaat. Saya nggak boleh lagi serakah. Saya nggak boleh lagi memperhatikan diri saya. Jadi saya tolak. Iya di atasnya. Itu ada istri saya. Enggak. Kalau kau menyatakan untuk saya bikin gereja, biarpun kau kasih ini sekarang 40 miliar, 40 M dia kasih, saya tolak. No. Ada 2 cek. Cash yang hari itu, besok dan lusanya yang 1 lagi. Saya bilang no. Itu orang banknya dia udah telepon, in English, depan saya. Terus saya bilang, Pak Pendeta mau ngomong? Enggak usah. Kenapa? Enggak lah. Saya bilang, saya tahu hukum. Gembala itu seperti gembalamu. Sampai hari ini Anda lihat gitu. Jalan kanan, kiri. Kalau ketemu saya, Pak Johan. Terus lusa, Mas Johan. Minggu depan lagi, Brur Johan. Jalan.
Saya tanya ngapain dokter, gitu. Iya saya harus kontrol semua. Pagi jam 4.45 dia sudah ada di apa namanya di doa pagi. Gitu. Ada banyak tanggung jawabnya dan saya ngerti gitu bahwa saya belum bisa memenuhi syarat itu karena ada hukum-hukumnya, saudara. Saya mau katakan buat Anda, kita juga harus tahu hukum. Kalau Anda mau diberkati hari ini, biarpun ancaman itu datang, kalau kita taat hukum, saya yakin dan percaya kita tetap bisa berdiri dengan tegak di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ada pasangan suami istri datang kepada saya, hanya cuma mau cerai, kenapa nggak ke pengadilan agama, kenapa ke rumah saya? Saya juga tahu Tuhan bilang, aku justru mengizinkan supaya tidak ada terjadi perceraian di sini. Nggak cerai. Saya udah bilang, saya tantangin sama istrinya karena istrinya ngotot terus. Saya bilang, udah Ci, kalau memang mau cerai, cerai aja. Istrinya bilang, iya tuh Pak, tuh si engkau. Saya bilang, kok kalau udah mau cerai, cerai aja, ngapain ke rumah saya? Enggak Pak, tuh si Inci. Saya tahu bahwa mereka tuh di hati nggak ada mau cerai. Dan ternyata saya bilang, bahwa padahal mereka tuh nggak Kristen. Tapi mereka datang ke rumah saya, apa? Karena dia tahu bahwa saya dan iman saya mengatakan Yesus Kristus bilang biarlah dimulai cuma satu aja, satu untuk selama-lamanya. Sampai hari ini nggak kemana-mana. Jadi kalau saya ngomong tentang keluarga, ngomong tentang rumah tangga di dalam khotbah saya, sorry to say, pasti diterima. Kenapa demikian? Anda pikir tidak ada ancaman saya hidup terus gitu, tidak bercerai? Bisa. Ini wanita ini, aduh ampun deh sudah. Ini wanita ini, jadi orang suka bilang bahwa saya takut istri, enggak. Cuman dia lebih berani dari saya, itu benar. Berani dia, berani. Mau kemana-mana juga dia maju duluan. Ketemu sama siapapun dia maju duluan. Saya suka bilang, Mas, tahu malu, Mama, tahu malu. Dia bilang, nggak apa-apa kan ada Tuhan di pihak kita, ya silakan aja. Kalau mau ketemu siapa dia maju, asal dia benar dia maju. Jadi kadang-kadang juga ada perselisihan antara kita berdua. Tapi saya ingat itu ibu saya bilang, jangan pernah pukul istri. Dan yang kedua, jangan pernah kau kata-katai dia dengan kata kasar. Nggak pernah, biarpun udah emosi. Saya lihat laki-laki di sini pasti ada emosinya, betul nggak? Saya ada Manado, Chinese di tengah, ada Ambon, ada Banten, ada Belanda. Banyak banget itu suku yang Auban. Tapi menghadapi dia kadang-kadang saya, khususnya tahun-tahun pertama kita menikah. Saya bilang sama mama saya, Tuhan salah kali mah. Dipertemukan kayak orang begini, ampun. Gua melotot, dia lebih keluar matanya gitu. Apa? Apa? Saya bilang, hati-hati kamu. Lo mau hebat, gue laki. Kenapa emang? Saya ke mama saya lagi, aduh, nggak boleh cerai. Emang nggak boleh. Kenapa? Cuman masalah sedikit. Masalahnya sedikit. Dia lempar baju saya keluar, kecil aja masalahnya. Karena saya pulang pagi, saudara, itu. Saya ketuk lagi, dia udah kunci. Malu kan sama bos saya yang ngajak saya ke karaoke. Siapa yang salah? Saya. Jadi waktu saya ketok-ketok, Ma, tolong dong, undang Ma. Ini kan rumah kita berdua. Ampun deh Ma, kamu kan gak membiayai rumah ini sendiri berdua Ma. Please, please. Itu warung depan begini. Dikunci apa ya? Kan gak enak saudara. Orang Jawa semua gitu. Dikunciin ya Pak ya? Gitu. Ya bapak gitu. Mboknya keluar. Iya memang harus gitulah Pak. Udah pagi gini jam 3 pagi. Dia bilang, Ma bukain pintu. Dia nggak buka bos. Dia nggak buka. Saya tidur di mana? Di emperan. Alamat ntar sore gue ceraiin, lihat. Terus saya ke mama saya lagi dan mama saya bilang, karena kamu yang salah. Ada waktunya juga suami bisa mempertontonkan kasihnya. Ternyata sore saya balik lagi ke rumah, udah terbuka. Siapa yang buka? Setan. Iya yang buka. Waktu dilihat, oh setannya udah nggak ada gitu loh. Sore saya balik ke rumah, dia udah buka, ya biasalah. Kalau dia terus mukanya merengut.
Ini tahu hukum saya. Saya nggak apa tendang. Walaupun saya dulu pernah main bola, udah latihan bola sering. Saya lihat dia, ampun ya Ma, udah dalam hati saya, aduh, nggak tahu diri nih, nggak tahu diri. Ma, udah dong, udah nggak usah. Kamu kawin tuh sama bos kamu, bos saya laki sudah. Tapi hari ini saya 64 tahun sekarang. Coba, bagi saya udah hilang itu namanya perceraian, kan betul nggak? Paling ribut sedikit udah selesai. Sekarang berapa puluh tahun kita nggak pernah ribut, udah ngerti itu, tahu hukum. Dia bilang, hai suami, kan gitu, ya kan? Alkitab nggak bilang suruh tunduk kan, kasihilah istrimu. Jadi kalau dia ngomong, apa sih papa mau apa, manyu banget. Saya nggak lihat iblis di situ. Saya lihat Kristus di situ sedang menasehati saya. Mungkin Kristus dalam bahasa Ibrani kali kan, saya nggak tahu. Dalam bahasa Yunani kuno, kalau dia ngomong, itu perut udah gede tau nggak? Ngapain kamu terus aja makan lagi. Oh, Kristus mengingatkan saya, kan tahu hukum. Tapi pagi begitu bangun makanan banyak. Saya bilang, Ma, aku mau puasa. Harus makan, kalau nggak sakit tau nggak? Kan kamu kemarin bilang perut saya udah kegedean. Ya udah sekali-sekali, ini kan juga makanan saya. Coba, saya mau pilih yang mana itu sudah? Ya pakai hukum aja, udahlah, hai suami, kasihilah istrimu. Gampang, suami ingin mengasihi istrinya kapan? Waktu istrinya lagi tidur. Saya bisa deketin mulut saya ke dia, kasihan nih perempuan. Dia nggak tahu dia lagi tidur. Ya, saya foto, ceret. Besok pagi saya kasih dia. Langsung, nanti lo ya, nanti. Begitu aja kamu foto, enggak mah aku cuman kesian lihat kamu. Ya nanti, kamu juga bisa dikasihani nanti. So udah begini nih. Ancaman dari ras terkuat di muka bumi sudah. Bener. Besok saya lagi tidur, bangun pagi, lagi mau makan telur. Tiba-tiba dia punya handphone, ada speaker. Saya punya anjing 3, siapa yang ngorok? Baby itu anjing saya tuh, ya, gitu kalau tidur. Jadi saya bilang, Ma kesian Ma, si baby kamu rekam, kamu yang bener. Gampang kan, sederhana kan. Damai itu sebetulnya sudah ada di tengah-tengah kita, asal kita tahu hukum. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, coba Anda baca bagian terakhir di dalam Lukas 17 ayat 15 dan 16. Ini juga seru ini. Lukas 15 ayat 16, baca sama-sama 1, 2, dan 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria bisa datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dia rasa tuh bahwa dia bukan siapa-siapa. Terus dapat kehormatan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Anda boleh tanya kepada saya, kenapa kamu bisa memperlakukan istri kamu seperti itu? Saya tahu diri. Yang ketiga apa saudara? Tahu diri. Kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, tahu diri. Amin saudara. Ya. Tuhan tidak menghapuskan kita dalam arti kata membinasakan, melenyapkan kita, tahu diri. Tuhan kasih waktu sama kita 7 hari, saudara. Tahu diri kita. Masa semua mau dihabiskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain? Duduklah di sini 1,5 jam, saudara. Amin, saudara. Duduklah dengar firman, muliakan Tuhan, layani Tuhan, tahu diri. Kalau Anda tanya kepada saya, kenapa hati saya masih bisa buat istri saya tahu diri. Dulu waktu kita pacaran, dia yang kerja, saya pengangguran. Itu kuncinya. Waktu hari-hari ini dia boleh, saya ingat aja gitu. Gue tahu diri. Dulu dia yang kerja, saya nggak kerja apa-apa. Saya pengangguran. Dia sudah kerja di perusahaan Jepang, gajinya $, saudara. Dan tiap kali kalau mau pulang saya jemput. Kenapa? Enak.
Dia selalu dapat uang, selalu punya uang lebih. Saya tinggal di sebelahnya aja. Apalagi kalau tanggal 1, aduh. Bubar dia 2:30, 2:30 saya udah ada di kantor dia. Nih Tuhan Yesus jadi saksi, betul? 2:30. Saya tungguin. Bagi saya gini, kok gue betah ya? Kenapa? Karena hal yang menyenangkan. Tahukah saudara bahwa ketika Anda bergaul dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Senang rasanya, betul. Ketika Anda berdoa, ketika Anda sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita senang ada di hadirat Tuhan dan harusnya tahu diri kita. Kepada orang tua kita, nggak usahlah pakai kata-kata kasar, tahu diri siapa kita. Itu kemarin sore, itu seorang ibu datang kepada jemaat sini atau bukan? Bukan kan? Ya, takutnya ada di sini nih ibu. Datang istri saya, dia telepon, Bu Sri, Bu, saya didorong sama anak saya. Kenapa? Anak saya minta warisan, nggak tahu diri. Ibunya masih hidup kok. Karena nanti kalau sewaktu-waktu mama mati, doilah dia harapin begitu. Benjol saudara ya, didorong, dijedotin saudara. Nggak tahu diri. Dari awal sampai hari ini siapa yang merawat dia gitu. Jadi kalau dia marah sedang lagi merajuk, saya tahu diri, saya lihat aja zaman dulu 40 tahun yang lalu gitu, 42 tahun yang lalu. Iya. Kalau dia bilang nanti jam berapa mau datang, saya bilang 2:30. Aduh, aku kan masih kerja, nggak apa-apa, 2 jam aku tunggu kamu. Aku sangat mengasihi kamu. Wis. Padahal yang saya incer dolarnya saudara. Terus terang aja. Waktu dia keluar gitu pakai blazer, terus pakai hak tinggi, high heels, terus dia jalan. Dia sekretaris daripada perusahaan itu. Dan waktu dia lihat saya, dia galau, idih ngapain sih? Enggak, mukanya tuh berbinar-binar. Hai. Terus saya jawab, hai. Orang yang berduit dengan tidak berduit bisa kelihatan dari hai-nya. Yang berduit ya, hai gitu. Kayaknya hari indah gitu. Buat kita yang nggak berduit, hai, lemes gitu. Hai. Dan dia tahu bagaimana untuk mengangkat harkat saya. Saya duduk di satu ruang tempat tunggu gitu, kantor yang besar, Sudirman. Dan dia panggil saya, hai. Dari mukanya juga nggak kelihatan bahwa dia keberatan. Dan saya lihat dari mukanya, muka cinta gitu. Memang kalau Anda tanya kepada saya, siapa yang cinta? Dia cinta saya. Tapi sekarang saya cinta dia. Jadi saya kenceng. Dan saya, hai, malu saudara, malu. Duit saya cuma 25 perak. 25 perak. Cuma bisa naik bus. Saya naik bus, 2 kali naik bus. Berjuang gitu. Selebihnya jalan kaki. Selebihnya jalan kaki. Dan waktu dia keluar dari kantor, maksud saya gitu, aduh, terus banyak cowok-cowok lain keluar ganteng-ganteng, keren-keren. Saya lihat, oh jangan lihat kanan kiri deh, ayo, itu udah ganteng, kegantengan. Saya dengan kaos lusuh, dengan jeans, dengan ya sepatu biasa. Gitu. Saya senang dari dia momen ini, nih, pegang dompet, aduh, seperti Tuhan Yesus datang gitu. Dia bilang, ini pegang. Saya bilang, nggak usah, kamu aja pegang, saya nggak berhak. Pegang. Mau kemana kita? Wiss, saya pegang itu, Pak Petris dengar baik tuh. Itu saya pegang. Biasa gitu, orang susah, seringkali bahasanya nggak jelas. Ujungnya baru kelihatan, makan kita makan gitu. Terus dia bilang, ayo. Saya biasa naik turun bus, betul Dan? Ini adik kandung saya, ya. Jalan puluhan kilo, begitu sama dia. Begitu keluar, saya mau naik apa nih? Dia langsung bilang, Bluebird. Terus saya bilang, lebih baik Silverbird. Dia kaget liatin saya juga liatin dia. Kenapa? Ya Silver. Langsung pergi ke Blok M, ambil restoran yang paling mahal. Padahal dia bilang apa aja mau, saya bilang yang paling mahal. Kapan lagi? Kapan lagi bos? Gitu. Begitu duduk langsung saya tanya, mau apa kamu? Dia bilang, terserah apa aja.
lihat nih orang susah. Ini pengalaman kita sama nih. Ya mas, nasi goreng satu, bami goreng, sama bihun goreng. Kaget, siapa yang mau makan? Gua pesen nih, lu gak usah protes. Iya, maksud saya bapak cuma nambah ibu berdua. Udah tenang. Istri saya, emang yang mau makan siapa? Tenang aja. Saya puas loh, biarpun saya nggak masukin banyak itu, saya lihatin udah puas. Kenapa? Kelamaan miskin. Mulai. Saya udah nggak pusing sama dia. Sampai uyeng. Udah nasi goreng, bami goreng, masih bisa lagi setengah bihun goreng. Begitu selesai, air jeruk, jus avocado, semua gitu. Begitu selesai dia bilang, buat keluarga kamu nggak mau pesen, dari awal saya mau pesen. Pak Petris, kita pesen semua bos, yang ada di situ pokoknya ada di menu besar saya pesen semua. You know why? Karena di belakang saya ada 10 orang menantikan saya. Mereka sudah kayak berteriak sama saya gitu, lapar. Waktu saya datang gitu, waduh, itu semua pada ngumpul, kan kita masih susah dulu. Dan saya ingat itu. Dengar baik, tahu diri. Saya kalau ketemu Dokter Yanto, saya sudah jalan sampai 21 tahun pelayanan di sini. Saya nggak pernah komplain, tahu diri. Udah diundang seperti ini, udah anugerah besar. Kalaupun dia pindah-pindahkan, saya punya jadwal, enggak apa-apa. Cuman dalam hati saya ngomong, jangan sering-sering gitu. Kan kehormatan, 3 kali Pak. Dulu bisa sampai sore. Saya bilang anugerah. Jadi tahu dirilah. Kita tahu siapa diri kita. Kalau Anda gaul dengan orang yang berjasa kepadamu, tahu diri. Oh boleh bawa buah tangan. Nah, mama saya itu kalau bisa duduk tuh adik-adik kandung saya. Mama saya tinggal di adik kandung saya. Ya. Nah, selalu saya telepon dia dulu. Mama udah makan atau belum? Saya tahu bahwa jawabannya belum. Mama udah makan atau belum? Belum. Mama mau makan nggak? Mau. Udah tuh sama seperti saya pacaran, saya bawa itu makanan semua. You know why? Karena saya dibesarkan. Bahkan saya diberikan ASI sama ibu saya. Jadi dia nggak boleh kelihatan susah di hadapan saya. Bagi saya kalau dia susah berarti Kristus susah. Jadi saya lihat dia sebagai satu harta. Saya tutup firman Tuhan. Kalau hari ini Anda boleh melayani tempat ini, boleh berbakti di tempat ini, tahu diri akan kebaikan Tuhan. Dan juga Anda harus melihat bagaimana gereja ini dibangun untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah Yesusku. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti Yesusku. Kau sekali lagi, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti
Jemaat yang saya kasih, saya persilahkan duduk sebelum kita memulai perjamuan kudus. Ada beberapa hal yang perlu jemaat dengarkan. Semua yang kita andalkan di dunia ini bisa goyang, gagal, berubah, atau diambil kapan saja. Kekuatan pasti melemah, uang bisa habis, orang-orang sering mengecewakan, situasi bisa berbalik 180 derajat, bahkan hati kita sendiri kadang tidak stabil. Tapi Allah tetap jadi satu-satunya fondasi yang kuat buat anak-anaknya. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu siap menolong waktu kita susah. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, ini realita. Orang percaya hidupnya tidak ditopang sama hari-hari enak, perasaan rohani yang lagi bagus, kesuksesan yang kelihatan atau jaminan dari manusia. Kita semua jemaat ditopang sama Allah yang tidak pernah bohong, tidak pernah gagal dan tidak bisa dikalahkan siapapun. Malaki 3 ayat 6 berkata, sebab aku Tuhan tidak pernah berubah. Makanya kalau kita lebih percaya hal lain daripada Allah, jemaat dikasih itu namanya bodoh. Kelihatannya aman sebentar, tapi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Mazmur 20 ayat 7 berkata, ada yang bangga sama kereta perangnya, ada yang bangga sama kudanya, tapi kita bangga sama nama Tuhan Allah kita. Yang benar-benar pasti itu bukan rencana kita, kekuatan kita, nama baik kita, pelayanan kita, atau masa depan kita. Yang pasti cuman Allah sendiri. Dan orang yang bersandar pada Dia, jiwanya tidak akan pernah dipermalukan sampai akhir. Siapa yang percaya sama Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap berdiri selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari sorga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Yesus, ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara ini kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima pengurapan restorasi yang seutuhnya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini para suami angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau lakukan dibuat berhasil. Kini para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Kini anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak orang dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan, engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Kini para single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini seluruh jemaat, angkat kedua tanganmu. Hamba berdoa untuk ayah dan ibu kami yang masih hidup. Saudara-saudari kami, keponakan laki-laki dan perempuan, sepupu, tante dan paman, tetangga-tetangga. Berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan jemaat yang sakit nafas dan kaki lemas, kaki patah. Berdoa buat setiap benteng yang dibangun dalam pikiran mereka. Benteng trauma, benteng ketakutan dan kecemasan, benteng rasa malu, rasa bersalah dan penghukuman, benteng kepahitan, pelanggaran, dendam, keras kepala, keputusan asa. Biarlah saat ini menjadi momen di mana ketakutan diganti oleh pertobatan dan pertobatan digantikan oleh keselamatan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tutupilah mereka dengan darah Yesus. Hamba berdoa seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Amin. Dan kini saya ajak jemaat untuk arahkan tangan kepada Pastor Johan Lumendong. Bapak, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Johan Lumendong yang telah Kau pakai untuk menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Bapak, kiranya berkat-Mu berlimpah selalu kepada Pastor Johan.
Kau berkati dan berikan kekuatan bagi istrinya Ibu Sri dan anak-anaknya. Kau pakai pelayanannya lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kini angkat kedua tanganmu jemaat, arahkan hati kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan
tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Hey everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait.